الفاتحة بأن الله يرسل ثوابها إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن والاه ثم إلى أرواح المؤلف هذا الكتاب المبارك ومشايخهم ومشايخ أشياخهم ووالديهم ومشايخنا ومشايخ أشياخنا ووالدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وذرياتنا وأقربائنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ومن عمر هذا المجلس المبارك ومسجد المبارك أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما آمين. شروط الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه ونفعنا بتلاوته وتدبره وتفهمه آمين. شروط الفاتحة 10: الترتيب والموالاة ومراعاة حروفها ومراعاة تشديداتها وأن لا يسكت سكتة طويلة ولا قصيرة يقصد بها قطع القراءة وعدم اللحن المخل بالمعنى وأن تكون حالة القيام في الفرض وأن يسمع نفسه القراءة وأن لا يتخللها ذكر أجنبي. Syurutul Fatihati 10. Bermula segala syarat Fatihah itu ada 10. At-tartibu, yang pertama tertib, wal muwalat, dan kedua berurut-urut, wa mura'atu hurufiha, dan ketiga memelihara akan segala huruf di dalam surah Fatihah. Wa mura'atu tashdidatiha, dan keempat memelihara akan sabdu Fatihah. Tashdid, ya,
tasdidatiha yaitu tasdidnya. Wa an la yaskuta saktatan tawilatan, dan kelima bahwa jangan diam-diam musolli akan diam yang panjang, wala qasiratan, dan keenam jangan diam yang pendek yang menyengajai ia pada Fatihah akan memasukkan bacaan. Wa adamul lahnil mukhilli bil ma'na, maksudnya keenam nih. Wa adamul lahnil mukhilli bil ma'na, dan keenam ketiadaan tersalah yang merusakkan akan makna. Wa antakuna halatal qiyami fil fardi, dan ketujuh bahwa ada dibaca pada ketika berdiri pada sembahyang fardu. Wa an yusmi'a nafsahul qira'ata, dan kedelapan dan kesembilan mendengarkan, bahwa mendengarkan akan dirinya pada ketika membaca Fatihah. Wa an la yatakhallalaha dzikrun ajnabiyyun, dan kesepuluh bahwa jangan menyelingi akan Fatihah oleh zikir yang lain. Kemarin kita bahas tentang syarat takbiratul ihram. Banyak tuh syaratnya. Gak boleh diseret, gak boleh Allah, itu gak boleh. Kemudian tidak boleh dipanjangkan barnya Allahu Akbar, gak boleh. Ada tasdid di baknya, tidak boleh. Itu sebegitu detil dan sebegitu telitinya para ulama mengajarkan kita tentang tata cara membaca takbiratul ihram. Padahal takbiratul ihram hanya sebagai pembuka sholat, dan dia bukan termasuk daripada ayat-ayat Al-Quran. Artinya bukan mutlak diambil daripada ayat Quran. Nah, kemudian bagaimana halnya dengan baca Fatihah, yang mana Fatihah ini makhud, diambil langsung daripada Al-Quran, dan memang ayat dan surah yang ada di dalam Al-Quran. Maka beberapa syaratnya adalah, yang pertama at-tartib, tentunya dibaca secara tertib. Tertib itu adalah sesuai dengan urutan yang ada. Urutan yang ada: Bismillahirrahmanirrahim sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka itu namanya tertib, dari ayat 1, ayat 2 sampai ayat ke-7. Kalau dia baca Alhamdulillahirabbil alamin, Bismillahirrahmanirrahim, ini namanya tertib. Anda mendahulukan ayat yang kedua daripada ayat yang pertama. Kemudian yang kedua, wal muwalat, berturut-turut. Artinya berturut-turut ini dibacanya tidak diselingi dengan jeda yang pendek atau yang panjang. Mualat itu continue. Boleh berhenti di tempat perhentian yang dibolehkan. Di mana? Akhir ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian jangan diselingi dengan pekerjaan lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, benerin sarung dulu, baru baca lagi Alhamdulillahirabbil alamin. Benerin peci. Ar-Rahmanir-Rahim, benerin kacamata. Ini namanya enggak berturutan. Artinya
antara satu ayat dengan ayat yang lainnya diselingi dengan kerjaan lain. Kalau kerjaannya itu dimaksudkan untuk menyelingi daripada bacaan Fatihah, batal sholatnya. Nah, jadi bacaan Fatihah harus berturut-turut, jangan diselingi atau jangan dijedahi dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Ini namanya wal muwala, berturut-turut. Kemudian yang ketiga, wa mura'atu hurufiha. Dan ketiga, memelihara akan segala huruf dalam surah Fatihah. Ini syarat yang agak berat. Kenapa saya bilang agak berat? Kalau orang nggak belajar tahsin, nggak belajar tajwid, tidak belajar ilmu qiraat, maka ini akan terasa berat. Dia harus membedakan antara huruf A dan A. Dia harus membedakan antara huruf H dan H. Dia harus membedakan antara huruf So dan Sa. Ini yang ada dalam Al-Quran. Dia harus membedakan antara huruf La dan Za. Artinya ketika baca siratal ladzina itu harus benar-benar benar. Jangan siratal ladzina salah. Ini salah satu di antara syarat membaca Fatihah, menjaga daripada segala huruf-hurufnya. Ada beberapa adat kebiasaan yang gak bisa hilang daripada lahan itu logat. Orang Jawa kebanyakan alhamdulillahirabbil alamin, ada anganya tuh, alhamdulillahirabbil alamin, A-nya kedalaman sampai alhamdulillahirabbil alamin. Harusnya A, tapi dia enggak. Nah, itu harus dibedakan. Nah, maka ini salah satu di antara syaratnya menjaga huruf-hurufnya. Bedain antara H dengan H. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan terbalik. Bismillahirrahmanirrahim. Balik. Ya, maka mura'atu hurufiha ini penting, apalagi sebagai seorang imam. Kenapa imam? Karena saya sampaikan ahaqquhum bil imam, orang yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang paling fasih bacaannya. Ada orang preman, kerjaannya kita tahu nggak benar, tapi baca Qur'annya fasih. Ada ustaz yang biasa jadi imam, baca Qur'annya kurang fasih. Mana yang berhak jadi imam? Si preman. Karena munafik, orang apa, bukan munafik, fasik, orang fasik yang kerjaan banyak dosa, itu nggak mempengaruhi dia dan tidak menghalangi dia haknya untuk menjadi imam kalau dia memenuhi klarifikasinya, yaitu fasih aqra'uhum. Nah, jadi kalau ada dua ustaz misalnya, ustaz dia sama-sama fasih bacaannya, turun ke derajat kedua, apa? Aqra'uhum, kemudian akbaruhum sinnan. Siapa paling tua di antara mereka? Jangan dorong-dorongan kalau jadi imam. Biasanya mesti dorong-dorongan. Ayo maju. Ini namanya dalam kaidah ushul fiqh al-itharu fil ibadah mamnu. Kita mendahulukan orang dalam ibadah itu dilarang. Saf depan kosong, kita nyuruh orang maju, mamnu, dilarang ini. Hampir-hampir jadi haram. Kenapa? Udah tahu pahalanya gedean, kenapa ente ambil nyuruh orang? Emang ente udah punya pahala banyak nyuruh orang maju ke depan?
Ini namanya al-ithar fil ibadah mamnu. Ada orang yang berhak jadi imam, tapi dia melihat ada yang lebih tua dan dia tahu bahwasanya bacaannya kurang pantas. Ini ithar fil ibadah mamnu. Dia berhak dan dia maju. Nah maka kenapa menjadi penting orang yang fasih itu menjadi imam? Karena salah satu di antara rukun min arkanis shalah qiraatul Fatihah, baca surah Fatihah. Dan ingat, imam itu menanggung bacaan Fatihah makmum yang masbuk. Imam lagi baca Fatihah, kemudian udah baca di akhir surah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Orang baru masuk, baru takbiratul ihram, Allahu Akbar. Imamnya udah rukuk. Dia baca Fatihah dulu, apa dia ngikut imam rukuk? Baca Fatihah barang satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim, rukuk. Sisanya gimana Ustaz? Sisanya si imam yang nanggung. Bacaan Fatihah yang dia nggak sempat selesaikan, itu si imam yang nanggung. Jadi kalau imam bacaannya kagak benar, dia nanggung berapa orang yang masuk Fatihahnya. Berat. Makanya menjadi imam itu bukan orang yang soleh atau tidak soleh, tapi aqrabuhum. Dua-duanya sama-sama fasih, umurnya sama. Maka mana yang dipilih? Aqdamuhum bisukun, artinya yang paling lama tinggal di itu kampung siapa? Misalkan Ustadz yang ini pendatang dari Jawa, atau Ustadz yang ini pendatang dari Lampung, dari Sumatera, segala macam. Yang asli lebih berhak jadi imam. Nah, sama-sama fasih, sama-sama umurnya ya tua, hampir sama lah. Karena kita nggak bisa lihat masa mau sholat lihat aktenya dulu mana yang bisa. Maaf, kira-kira sama umurnya. Kemudian sama-sama orang asli di sini. Mana yang kita lihat? A'lamuhum bisunnah, yang paling mengerti dan menguasai tentang sunnah-sunnah sholat. Tuh, maka bisa dikategorikan yang terakhir ini baru alim. Urutannya mana yang pertama? Alim. Yang pertama aqra'u, mau dia anak kecil kek, mau dia masih muda kek, kalau bacaannya lebih fasih dari kita, dia lebih berhak jadi imam. Nah maka di mana saya ngajar, saya sampaikan imamnya harus diperhatikan. Apalagi masjid-masjid yang memang kita ini banyak jamaahnya. Karena orang yang ketika sholat di masjid bacaan imam yang kurang enak, rada-rada kasrak. Artinya kalau bacaannya itu benar, biar kata suaranya kagak bagus, enak. Tapi kalau suaranya bagus, tapi bacaannya kagak benar, kagak enak. Kalau orang yang ngerti. Tapi kalau orang yang ngerti, oh suaranya panjang nih, bagus nih. Tapi bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Sama haknya nggak ada bedanya. Nggak jadi ukuran suara bagus itu. Bahasanya kalau suara bagus itu cuma pemanis saja, bumbu. Yang penting apa? Aqra'uhum, fasihnya ini. Maka baca Fatihah. Ustaz, gimana kalau kita nih nggak mampu? Kita ini bacaan Fatihahnya kurang, kita ini tajwidnya kurang fasih. Maka mastata'tum, semampunya. Ustaz, kita ini mau belajar, cuma nggak ada gurunya. Cari gurunya. Kalau masih pengen belajar, masih mau ada keinginan untuk memperbaiki bacaan, perbaiki bacaan itu lebih baik. Ya, karena apa? Kita ini diperintahkan oleh Allah untuk beribadah semampu dan semaksimal kita. Maka kalau kita bacaannya kira-kira kurang fasih, cari guru, kita tahsin. Udah benar belum bacaannya? Kadang-kadang kita ngerasa bacaan Fatihah kita benar, jajal-jajal jalan ke Kudus atau ke Demak, tahsin Fatihah, bacaan Fatihah saya udah benar belum? Ada yang suaranya bagus, kita dengarnya tuh udah fasih,
Di sana 3 bulan harus diperbaiki Fatihahnya. Udah bagus, udah kayak Pori, udah kayak masjid-masjid yang di pinggir-pinggir jalan, bacaannya bagus. Datang ke sana tahsin, ulang 3 bulan dia belajar lagi. Itu lebih detail lagi kalau di Kudus, di Demak yang memang bahasanya sarang para penghafal Quran, sarangnya ahli qiraat di sana. Karena saya punya teman di Kudus, ya seperti itu. Dia harus perhatikan betul. Nah, maka salah satu di antara syarat membaca Fatihah menjaga huruf-hurufnya. Nggak boleh sembarangan. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jangan terbalik. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terbalik. An'amta. A dulu baru A. An'amta. Maka kemarin saya udah jelasin apa? Kalau mengucapin hamzah, mulutnya dibuka lebar. Jangan malas buka mulut. Shiratal ladzina an'amta, enggak jelas tuh. Shiratal ladzina an'amta. Ini enggak jelas bacaan seperti ini. Karena orang yang baca Al-Quran dengan betul dan benar serta fasih bacaannya, dia jelas antara A dengan A, antara Ha dengan Ha, antara Qa dengan Ka, antara La dengan Za, antara Dha dengan Da, Ta dengan O. Itu agak-agak ribet memang, tapi memang harus. Yang salah di dalam pendidikan atau pembelajaran Al-Quran kita sejak dini apa? Bukan makharijul huruf dulu yang dipelajari, tapi apa? Tajwidnya dulu. Artinya hukum-hukum tajwid dulu dipelajari, baru makharijul huruf. Harusnya itu makharijul hurufnya dulu. Anak-anak nih dikasih tahu ajarin baca Fatihah, ajarin baca Quran, itu makhrajnya dulu, tahu tempat keluarnya. Ra, A, Ba, Ta, Sa, La, Ha, Ha, Kha. Itu harus itu dulu sebenarnya. Karena apa? Kalau anak masih kecil diajarin gampang. Kita yang udah tua gimana? Coba aja dah yang lidahnya udah kaku. Kalau anak kecil masih lentur lidahnya, diajarin juga masih gampang. Tapi kalau misalkan udah berumur baru melek, baru belajar, itu memang agak-agak susah. Tapi bisa. Saya pernah dapat cerita di Kemayoran, di Kepu. Ada seorang kakek-kakek hidupnya sendiri. Tiap sholat, tiap waktu sholat dia pergi ke masjid. Sebelum meninggal, ini kakek ngasih duit ke pengurus masjid, duitnya di kantong plastik kerja. Ustaz, saya mau tasyakuran hatam Quran. Padahal pengurus masjidnya kalau dengar dia baca Quran, Alif Lam Mim Dzalikal Kitab, bacaannya masih lambat, tapi hatam Al-Quran. Apa yang terjadi? Ketika ini orang meninggal dunia, mukanya cakep, ada tanda-tanda husnul khatimah. Apa tanda husnul khatimah? Orang kalau husnul khatimah tandanya nih, meninggal, mayitnya itu pucatnya warna kuning, kayak warna timun suri. Tahu, al-mayat kan ada yang puncaknya beku biru, ada yang kuning, ada yang putih. Kalau kuning ini min alamat husnul khatimah. Kemudian ketika sakaratul maut itu ada keringat-keringat jagung. Itu min alamat husnul khatimah. Karena orang ketika dicabut nyawanya itu sakit. Dijelaskan dalam kitab Syarhus Salikin bahwasanya orang yang dicabut nyawanya itu seperti orang yang dipaksa keluar dari melalui lubang segede lubang jarum. Ini kita gede kayak gini, ditarik keluar lewat lubang segede lubang jarum.
Rasanya kayak apa? Ada yang mengatakan juga orang yang menghadapi sakaratul maut itu seperti seekor kambing yang disesat kulitnya hidup-hidup. Kita sesetin aja nih pakai cilet dah, perih agak. Itu sakaratul maut, sakit. Maka orang yang menghadapi sakaratul maut dia harus berjuang. Dan ketika orang yang baik, dia akan berjuang dan dia akan mengeluarkan keringat. Keringat itu keringat segede jagung, bulat-bulat gitu, tetesan-tetesan. Hadal alamat husnul khatimah. Tandanya apa? Artinya apa? Saya cerita seperti ini. Gak mesti orang yang fasih itu bisa khatam Quran dan dia bisa mendapatkan husnul khatimah. Ada orang yang baca Qurannya lancar, tapi malas baca Quran, gak khatam Quran, ada kan? Ada. Tapi ini ada orang kakek-kakek udah tua, entah mulai dari kapan dia baca Al-Quran itu sampai khatam. Yang ketika didengar bacaannya itu seperti anak kecil yang baru belajar Al-Quran. Apa bahasanya? Kalau bahasa Arab itu lambat bacaannya, ya, terbata-bata, ya, terbata-bata. Maka di dalam sholat, maka kita ini harus berusaha semaksimal mungkin. Apalagi yang muda, yang masih muda, masih punya umur, badannya masih kuat, masih bisa dari guru, silakan dari guru. Karena kita nggak tahu kita ini sholat kita diterima apa kagak, Fatihah kita ini benar apa kagak. Maka ini Syekh Salim bin Sumair ini menjelaskan tentang syarat Fatihah yang memang kita harus penuhi mau tidak mau dan semampu kita, khusus pada para a'immah, itu imam-imam masjid, imam-imam yang biasa menjadi imam pada sholat jamaah. Silakan diperhatikan, silakan diintrospeksi bacaannya udah benar apa belum, masih ada yang salah apa enggak. Nah ini baru menjaga huruf. Kemudian yang selanjutnya wa mura'atu tasydidatiha, dan keempat memelihara akan tasydid dalam surah Fatihah. Tasydid itu mana? Tasydid itu ada huruf double atau ada alif lam. Bismillah itu harus tasydid. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya jangan pakai tasydid. Pakai tasydid itu ditekan. Bismillahirrahmanirrahim, tekan di double hurufnya tuh. Jangan nggak ada huruf double atau nggak ditekan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, rabbil alamin. Harusnya alhamdulillahirabbil alamin. Tasydid yang ada dalam surah Fatihah tidak boleh ada yang terlewatkan satu pun. Kalau kita mau benar sholat kita, diterima sholat kita, Fatihah kita harus memenuhi syaratnya, yaitu tidak ada yang boleh terlewatkan tasydid di dalam suratul Fatihah satu pun. Nanti dijelaskan tasydid di dalam surah Fatihah dalam kalimat apa saja. Kemudian yang kelima, wa alla yasquta saktatan tawilatan wala qasiratan yaqsidu biha qat'al qira'ati. Dan jangan dia, orang yang sholat itu berdiam, akan diam yang panjang, wala qasiratan, juga diam yang pendek, yaqsidu biha qat'al qira'ah, yang menyengajai dia pada Fatihah akan memasukkan bacaan. Artinya dia menjeda, artinya dia itu berhenti sejenak untuk memisah bacaan Fatihah. Itu nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Misalkan dia baca selawat,
Ini yang situ dihambat al-qiraah nggak boleh. Atau Bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, subhanallah, dipotong dengan kalimat-kalimat itu nggak boleh. Jadi harus dia bersambung. Nah ini masuk ke dalam mualla, dan tidak boleh memotong dengan berdiam diri. Berdiam diri dia aja Bismillahirrahmanirrahim. Dia lama, cuma detik, 10 detik. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak ada tujuan apa-apa, dia cuma maksud menjeda saja. Ini enggak boleh. Jadi baca Fatihah tidak boleh dijeda dengan pemberhentian yang panjang ataupun pendek dengan maksud memotong bacaan. Ya. Jadi baca Fatihah itu harus mualla, bersambung. Tidak boleh berdiam diri atau berhenti sejenak ataupun berhenti dengan pemberhentian yang panjang dengan maksud memotong bacaan itu. Tak boleh. Ya, jadi baca Fatihah harus bersambung-sambung. Kemudian wa'adamul lahdil mukhilli bil ma'na, dan ketiadaan tersalah yang merusakkan akan makna. Kesalahan bacaan yang merusak akan makna. Mana? Banyak anak kecil baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini mukhil. Ini kesalahan yang merusak makna. Karena beda maknanya. Harusnya waladdallin. Tapi ada yang anak kecil mungkin dia nggak belajar, kebiasaan sampai tua akhirnya bacanya waladdallin. Salah. Mukhil bil makna ini tidak memenuhi syarat daripada baca Fatihah karena ada kesalahan yang merusakkan akan makna. Atau kalimat lain, Bismillahirrahmanirrahim, harusnya baca sin jadi syan. Atau Bismillahirrahmanirrahim, maknanya jauh berbeda, berubah. Kalau Bismillah, kalau kita Bismillahirrahmanirrahim, maknanya apa? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Masih lagi Maha. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, ini artinya apa? Dengan dosa Allah. Ismun itu dosa. Jadi kalau kita berubah satu huruf saja, itu merubah maknanya jauh. Bismillah jadi Bismillah. Ismun itu dosa. Atau orang yang baca zanbun, tapi dia berubah sukunnya itu jadi zanabun. Zanbun azim diubah zanabun azim. Jauh mana? Kalau zanbun artinya dosa, kalau zanabun artinya apa? Buntut, ekor. Jauh mana? Jadi bahasa Arab itu berubah sedikit saja. Harokatnya berubah, hurufnya berubah. Yang tadinya sa jadi fa, yang tadinya la jadi za. Itu merubah daripada makna. Ini yang disebut al-mukhilli bil ma'na, yaitu menyebutkan atau melafalkan daripada ayat-ayat dalam surah Fatihah dengan huruf yang lain yang merubah makna. Ini nggak boleh. Siratal ladzina, banyak yang menyebut syiratal ladzina. Ini jauh merubah maknanya. Maka diperhatikan jangan sampai ada kesalahan-kesalahan yang akan atau yang bisa merubah makna yang sebenarnya di dalam Al-Quran akibat kita rubah huruf atau kita merubah harokat, itu jadi merubah maknanya jauh. Bismillahirrahmanirrahim, jauh maknanya. Padahal bedanya apa? Titik dong, ja sama ha. Bismillahirrahmanirrahim, tambahin titik, bukan rahim, dia rajim.
itu seni dalam bahasa Arab apa? Bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang kita tambah titik sedikit maka akan berubah maknanya. Nah, kalau kita mau mengetahui dulu itu Al-Quran yang asli, Al-Quran, pernah melihat Al-Quran yang asli? Coba cari di internet, di Google, di YouTube. Al-Quran yang asli itu gak ada harokat, gak ada titiknya, gak ada titiknya. Bacanya gimana? Ini lebih dari kitab Kundul ini. Kalau kitab Kundul cuma gak ada harokatnya doang. Ini gak ada titiknya sama sekali. Jadi titik itu baru dibuat atau baru ada ketika zaman-zaman setelah daripada pengumpulan Al-Quran. Ini ada seorang ulama, namanya saya lupa, yang menemukan daripada ilmu nahwu, dan dia itu akhirnya mempermudah bacaan bahasa Arab. Tadinya nggak ada titiknya, ada tasdid, nggak ada titik, cuma gigi gitu doang. Ya kalau sin kan ada giginya, terus waw, kaf, kaf. Tapi kok orang dulu bisa baca? Nah itulah hebatnya orang Arab. Tapi Nabi Muhammad nggak bisa baca. Nabi Muhammad itu an-Nabiyul Ummi, Nabi Muhammad itu buta huruf. Buta hurufnya Nabi Muhammad, seringkali saya bilang kekurangan yang ada dalam diri Nabi Muhammad itu menjadi kelebihan yang mengalahkan orang-orang kafir. Bayangin kalau Nabi Muhammad bisa nulis, bisa baca. Sangkaan orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad bahwasanya Al-Quran itu bikinan Nabi Muhammad itu lebih kencang. Mungkin orang-orang yang tadinya mau beriman jadi nggak percaya, nah ini mah bikinan Muhammad. Orang dia bisa nulis, dia bisa baca. Tapi Nabi Muhammad memang diciptakan dan ditentukan oleh Allah nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Nabi Muhammad kalau mau nulis siapa yang disuruh? Hamad yang disuruh tulis, dibacain sama Nabi Muhammad. Maka kesempurnaan yang ada dalam diri Nabi Muhammad sampai-sampai kekurangan yang ada dalam dirinya Nabi Muhammad itu jadi senjata untuk mengalahkan dan juga untuk melemahkan sangkaan orang-orang kafir Quraisy. Itu saking sempurnanya Nabi Muhammad. Kalau kita, kelebihan kita kadang-kadang diomongin sama orang. Kelebihan kita diomongin, apalagi kekurangan kita udah jadi bahan-bahan orang udah. Kalau Nabi Muhammad lah, Nabi Muhammad itu kelebihannya dipuji sama Allah, kekurangannya jadi senjata untuk menguatkan dan menjadi hujah, alasan yang paling kuat untuk orang percaya bahwasanya Al-Quran itu min Allah, dari Allah turunnya, bukan daripada buatan Nabi Muhammad SAW. Padahal saat itu orang-orang Arab itu sedang terkenal dengan pembuatan atau ahli bahasa yang terbaik, sastra-sastra, bikin puisi, bikin syair. Dulu bahkan setiap tahunnya itu dibuat lomba siapa membuat syair terbaik, kemudian ditempel di atas Ka'bah. Yang punya syair terbaik ditempel di atas Ka'bah. Nabi Muhammad hidup di zaman orang-orang saat itu menguasai bahasa, bisa baca, bisa nulis, bisa mengarang syair. Tapi Nabi Muhammad diutus oleh Allah nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Maka inilah kesempurnaan yang ada dalam diri Nabi Muhammad. Kita nggak bisa mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu ada kekurangan, nggak ada. Nabi Muhammad itu nggak ada kekurangan. Nabi Muhammad itu kekurangannya jadi kelebihan buat dirinya. Maka kata Al-Mu'allim Syafi'i, pujilah Nabi Muhammad setinggi-tingginya. Puji Nabi Muhammad setinggi-tingginya, asal jangan mengkultuskan Nabi Muhammad menjadi Tuhan. Kita mau puji Nabi Muhammad setinggi apapun, selama tidak mengkultuskan Nabi Muhammad menjadi seorang Tuhan, maka kita boleh memuji Nabi Muhammad SAW. Maka adanya burdatul madih, karangan burdah, qasidah para habaib, kemudian sirah-sirah nabawiyah yang dikarang, itu adalah bentuk pujian daripada orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Kita cinta sama Nabi Muhammad ngakunya cinta, tapi sunnahnya nggak dikerjain. Kita bikin maulid kagak datang,
Giliran bikin maulid kayak nyumbang, mana katanya cinta sama Nabi Muhammad. Kita ini cuma berkorban harta. Kita ini berkorban yang kita punya sedikit gak apa-apa buat nyenengin Nabi Muhammad SAW. Maka ini yang kita bisa lakukan apa? Untuk kita membalas jasa Nabi Muhammad dengan perjuangannya para sahabat dan juga keluarganya. Kita beribadah semaksimal mungkin, kita beribadah dengan kemampuan yang terbaik yang ada dalam diri kita. Nah, ini syarat daripada bacaan surah Al-Fatihah. Salah satunya tidak boleh ada kesalahan yang merubah makna. Wa an takuna halatal qiyam fil fardhi. Dan yang keenam, bahwasanya ayat 8 dan 7 bahwasanya dibaca pada ketika berdiri pada sholat fardu. Ini sudah kita bahas. Dia baca Fatihah, minimal kita baca Fatihah dalam keadaan berdiri. Ustaz, kita cuma mampunya sampai ayat yang keempat saja. Ayat kelima kadang udah gemeteran kaki misalkan karena sakit atau karena ada penyakit yang kita derita di kaki kita, maka boleh duduk. Tapi kalau bisa baca Fatihahnya berdiri. Kalau udah nggak mampu baru kita duduk. Kalau mampu silakan berdiri. Kalau nggak mampu kita duduk. Karena syarat daripada baca Fatihah itu halatan dia pada ketika keadaan kita berdiri, terutama dalam sholat fardu. Kemudian yang ke-8, yang ke-9, wa yusmi'a nafsahu al-qira'ata, yaitu bahwa hendak mendengarkan akan dirinya pada ketika membaca Fatihah. Sama seperti niat, sama seperti takbiratul ihram, itu minimal diri kita sendiri dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang jadi kekurangan kita kalau pakai suara pelan, kadang-kadang makhrajnya berantakan. Benar kan? Makhrajnya berantakan. Maka meskipun kita pakai suara yang pelan, jangan sampai makhrajnya berubah. Berisik Ustaz, kalau misalkan ada gedean dikit, gak apa-apa. Yang penting jangan sampai ganggu banget yang sebelah kita. Kalau emang kita bacanya kepelanan, jadi rusak makharijul huruf, jadi rusak pengucapan daripada surah Fatihah, agak kerasin sedikit. Ini gak masalah. Kenapa? Karena kita berusaha untuk memperbaiki bacaan Fatihah kita. Karena baca Fatihah itu salah satu rukun daripada rukun sholat, yang kalau kita tidak memenuhi syarat daripada baca Fatihah yang 10 ini, sholat kita tak sah. Semampunya kita. Kalau kita masih banyak salah, maka perbaiki. Sekarang belajar gampang. Jangan benerin motor, benerin mobil, kita bisa lihat YouTube. Giliran benerin bacaan Fatihah kita juga lihat baca YouTube. Kita nggak ngebuka YouTube, nggak mau tuh. Berapa banget rasanya? Giliran benerin motor, benerin handphone, benerin mobil gitu. Melihat YouTube dari malam sampai pagi kadang-kadang. Maka gunakan kemajuan teknologi ini untuk kita belajar. Boleh Bang Ustaz belajar kalau misalkan lewat itu. Boleh kalau kita malu belajar sama Ustaz, atau kita datang ke Ustaz kita malu. Udah tua, udah terlalu tua kita bingung juga nggak ada Ustaznya. Silakan lewat YouTube, lewat online. Tapi pasti mengurangi keberkahan. Tapi kalau kita belajar tawajuh, kita ini bertatap wajah, maka itu akan menambah keberkahan. Nah, kalau darurat kita misalkan malu mau belajar, kita nggak tahu siapa belajarnya, silakan buka YouTube, nggak apa-apa. Karena daripada teknologi yang maju sekarang ini kita manfaatkan untuk yang baik-baik. Jangan kita manfaatkan untuk sesuatu yang mudarat, jadi membahayakan diri kita serta membahayakan nasib di akhirat kita. Kemudian yang terakhir,
wa anna yatakhallalaha dzikran ajnabiyyun, dan ke-10 bahwa jangan menyelingi akan Fatihah oleh zikir yang lain. Ya, tadi kita baca Bismillahirrahmanirrahim, astagfirullah, astagfirullah, atau Allahumma shalli ala sayyidina. Ini menyelingi Fatihah dengan zikir yang lain. Bukannya kita nggak boleh zikir, bukan pada tempatnya. Kita boleh sholawat, tapi jangan di situ tempatnya. Kita boleh baca istighfar, tapi jangan di situ tempatnya. Karena ini bukan waktunya untuk kita istighfar, untuk kita zikir, untuk kita sholawat. Tapi ini waktunya untuk baca Fatihah, jangan diselingi dengan zikir-zikir yang lain. Kalau baca surah itu boleh diselingi. Contohnya baca Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'an. Baca subhanallah. Di situ sudah berapa? Perintah untuk membaca tasbih. Sabbihisma rabbikal a'la. Jadi kita banyak yang tak paham. Kadang-kadang kita cuma baca apa? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bala wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Atau hisaba inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Baca Allahumma fasawfa yahasab hisaban yasira. Di ayat-ayat perintah untuk tasbih kita disudahkan baca tasbih. Sabbihisma rabbikal a'la. Itu kalau asal muallim Syekh Al-Albani pernah ngajarin baca tasbih ini jangan di Sabbihisma rabbikal a'la, tapi seperti tadi alladzi akhrajal mar'a, berarti baca subhanallah. Itu sunnah. Kenapa? Kayak kita sujud sahwi, sujud tilawah, sujud tilawah. Kita kalau menemukan ayat-ayat sajadah itu sunnahnya apa? Sujud tilawah. Sama kita ketika menemukan ayat-ayat tasbih, perintahkan untuk tasbih, maka sunnah juga untuk tasbih. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, atau minimal subhanallah. Nah, itu kalau nggak mau terlalu ada jeda yang banyak. Kalau di ayat-ayat lain boleh, tapi kalau surat Al-Fatihah lah, bukan tempatnya. Karena Fatihah ini adalah rukun min arkanus shalah. Kita nggak baca surah yang pendek atau kita nggak baca surah lain selain surah Fatihah, saat sholat kita jadi. Kita misalkan bahas sholat isya sendiri, bacanya Fatihah aja. Rakaat pertama Fatihah, rakaat kedua Fatihah, rakaat ketiga Fatihah, 4 Fatihah, nggak masalah. Karena baca surah pendek itu hukumnya sunnah. Nggak ada tuh ketika kita baca rukun-rukun sholat, baca surah min suratil Quran atau surah min suratil Quran, nggak ada. Yang ada apa? Suratul Fatihah. Tashdidatul Fatihati 14 wallahu a'lam. Nanti disebutkan ada tasdid dalam surah Fatihah itu ada 14. Maka nanti kita perhatikan biar kita tahu, biar kita nggak kelewat tuh tasdidnya. Kita taruh dah malas baca Quran. Kadang-kadang orang kalau udah hafal baca Fatihah, baca surah-surah lain, itu ngelihat Quran udah ogah karena udah hafal. Akhirnya kalau dia punya kesalahan ketika belajar dari awal, itu kesalahannya bakal dia bawa sampai tua. Kenapa? Karena ogah lihat bacaannya. Ini kesalahan kita kebanyakan kayak begitu. Udah hafal nih kita nih, qul huwallahu ahad atau qul ya ayyuhal kafirun. Cuman ada sesuatu yang kita lewat apa? Di situ ada namanya idgham mutajanisain apa? Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Aslinya tulisannya abadtum. Kenapa dibaca abadtum? Ini masuk ke dalam idgham mutamatsil. Kenapa? Ada huruf yang sejenis, yang pertama mati, yang kedua hidup. Maka yang mati ini nggak usah dibaca. Maka kita kalau baca wala ana 'abidum ma 'abadtum, jangan abadtum. Salah kalau baca abadtum. Meskipun tulisannya benar, tapi ada hukum itu bagi dalam mutajanisi. Dalnya nggak usah dibaca, langsung kata abadtum.
Nih, kita karena males baca, males ngeliat bacaan, merasa udah hafal, akhirnya nggak tahu tulisannya. Nah, maka kita diperintahkan sama Allah di ayat yang pertama diturunkan oleh Allah apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca, jangan malas baca. Salah satu kekurangan orang Indonesia malas baca. Minat bacanya itu kurang. Ya, usikum ya, saya juga malas baca sebenarnya. Baca WA status yang panjang, baru kita mau. Giliran kita ngelihat bacaan Al-Quran, bacaan yang panjang, nasihat-nasihat yang panjang, udah tahu, udah pernah dengar. Malas baca kita ini. Yang bikin kita ini wawasannya kurang. Kita ini wawasan kita kurang. Kadang-kadang ketemu orang diajak ngomong ini itu kadang ngerti. Kenapa? Karena kita kurang baca. Maka tingkatkan kualitas baca kita, terutama bacaan-bacaan yang manfaat, baca kitab, baca Quran, baca zikir, baca wirid, baca ratib. Ini adalah salah satu di antara manfaat yang akan kita ambil, yang akan kita bawa nanti sampai akhirat. Itu bakal kita bawa sampai akhirat. Kita baca Al-Quran jadi rafiqah, jadi yang nemenin kita dalam kubur. Al-Quran nanti yang bakal jadi penerang kita dalam kubur. Dalam kubur itu gak ada lampu. Coba kita di kamar, kunci pintu, matiin lampu, jangan ada cahaya sedikit pun. Enaknya kira-kira. Itu luas kita. Ini di kuburan yang cuma kita doang. Terus kita ditaruh, ditanam, nggak bisa keluar lagi kita. Kan kita udah mati, Ustaz. Iya memang, tapi roh kita ada di sana. Roh kita di sana. Roh kita itu nggak bisa keluar, atau roh kita itu sebelum kita itu mendapatkan daripada atau mempertanggungjawabkan daripada pertanyaan-pertanyaan munkar nakir, nggak bisa kemana-mana. Ada yang bilang roh orang yang mati atau arwah orang yang mati itu masih ada di rumah selama 40 hari. Kalau dia lolos pertanyaan munkar nakir, ya. Tapi kalau nggak lolos, nggak bisa keluar, habis dihajar dalam kubur. Makanya bawa kucing, bawa kambing ke kuburan, cari kuburan preman-preman atau orang yang suka maksiat, taruh situ. Kucing lompat pasti, kambing lompat pasti. Kenapa? Semua makhluk yang ada di atas muka bumi itu bisa mendengar suara dari kuburan, dari orang mati. Cuman manusia doang yang nggak bisa dengar. Makanya nih kalau kita lagi bawa keranda, itu kucing mendengar-dengar, ayam mendengar-dengar itu yang dalam keranda teriak-teriakan. Kalau yang dibawanya orang soleh, teriak-teriakan, jejingkrakan bahasa kita. Apa dia bilang? Ayo buruan lah, gue mau ngerasain nikmat kubur nih. Di kuburan udah nunggu nikmat gua. Itu kalau orang soleh. Tapi kalau orang yang tukang maksiat, ente mau bawa kemana nih? Bahasanya nih, lu mau bawa, ente pada mau bawa aneh kemana? Jangan buru-buru jalannya, karena di kuburan saya udah ditunggu sama malaikat. Itu ada hadisnya Nabi bilang, semua makhluk bisa dengar kecuali manusia. Maka kalau kita bawa ke kuburan ayam kita, kambing kita, kalau tuh tahu kambing tiba-tiba lompat, tuh nggak tahu dengar beritaan yang gimana tuh. Ada yang lagi ditimpa sama godam, tahu baru godam yang gede, ditimpa. Kemudian ada yang lagi dimakan, digigitin sama Asyuja'ul Aqra atau Asyuja'ul Aqra. Asyuja'ul Aqra itu ular yang panjangnya tuh 80 tahun perjalanan kita nggak nyampe tuh ular saking panjangnya. Muat tuh saat masuk kuburan, beda alam coy. Udah beda alam. Itu ular melilit orang yang jarang sholat. Asyuja'ul Aqra namanya. Ada dalam kitab Masaihul Ibad itu jelaskan ada ular yang namanya Syuja'ul Aqra. Itu yang kerjaannya apa? Ngelilit orang yang jarang sholat. Itu ular panjangnya 80 tahun perjalanan, kita agak nyampe panjang. Maka jaga sholat kita, jangan sampai kita tinggalin sholat kita.
Sholat itu paling penting. Sholat itu adalah ibadah yang paling penting. Kita mau bejat kayak apa, kita mau rusak bengal kayak apa, jangan tinggalin sholat. Saya dipesan sama orang-orang tua dulu kan maksudnya gitu. Apapun pekerjaan dulu, dimanapun dulu, jangan tinggalin sholat sama ngaji. Ngaji itu bahasa dulu ngederas baca Quran. Jadi kalau orang minimal dia baca Quran sehari seain, saya yang jamin hidupnya berkah. Saya yang jamin, karena saya ngikutin perkataannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang baca Quran setiap hari baca Quran, gak mungkin Allah turunkan bala, gak mungkin Allah turunkan kesusahan yang berkepanjangan kepada dia. Susah senang. Emang hidup manusia begitu. Kenapa sih kadang-kadang kita ini kebanyakan susahnya daripada senangnya? Benar kan? Kita banyak susah apa senangnya? Kan susahnya. Allah pengen ngasih tahu kalau kita, rumah ente bukan di sini. Kita lagi dibikin gak betah sama Allah tinggal di dunia. Karena dunia bukan rumah kita. Rumah kita itu mana? Di akhirat. Entah itu di surga, tapi kita berharap selalu masuk ke dalam surga. Dan kita harus yakin umatnya Nabi Muhammad kullu yadkhuluna jannah, masuk ke dalam surga semuanya. Yang penting jangan sampai kita melakukan perbuatan syirik. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang merusak akidah kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an apa? Wa ya'fu 'an katsir. Allah itu memaafkan kesalahan. Banyak kesalahan kita dimaafin sama Allah. Banyak kesalahan kita, banyak dosa kita dimaafin sama Allah. Tapi Allah lihat siapa yang datang minta maaf, siapa yang datang minta ampun. Kalau kita maksiat kerjanya, minta ampun kagak, minta maaf kagak. Ya, Allah mah didecak sama malaikat yang model begini. Tapi kalau kita dosa, kita istighfar lagi, dosa kita minta maaf lagi. Yang begini yang masuk ke dalam kategori wa ya'fu 'an katsir. Karena orang tuh kalau dia kebiasaan maksiat dan istighfar, lama-lama hatinya berkarat. Kalau udah berkarat, susah dibersihinnya. Allah Maha Besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita. Allah berikan kepada guru-guru kita, khususnya Almarhum Muhammad Siddiq, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya Allah Subhanahu jannah. Orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita yang mendahului kita, Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kubur, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburnya Allah Subhanahu jannah. Dan mudah-mudahan kita semua yang masih hidup diberikan istiqamah dalam ibadah, dan Allah yang menjauh kita dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik, min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya, wa mat'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.